Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu tim penguji uji kinerja UKM PPG BAT 4 tahun 2025, perkenalkan, saya Muhammad Syaifi SPDI sebagai guru SKI di kelas 3B, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan BAT 4 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim dengan NIM 250109113 264. Hari ini Senin tanggal 19 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 3 dengan mata pelajaran SKI dan tema masa dewasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pendekatan pembelajaran yang saya gunakan adalah PBL, Problem Based Learning. Demikian perkenalan saya, kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Bersama NI Islamia membangun generasi yang unggul dan berakhlak mulia. Yes, yes, hard. Baik anak-anak, agar kegiatan kita dapat berjalan lancar, mari disiapkan berdoa. Mas Haidar, ketua kelasnya, maju. Doa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Mas Haidar, silakan duduk kembali. Baik anak-anak, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme atau rasa cinta kita kepada negara kita Indonesia, mari bersama-sama kita melakukan lagu Indonesia Raya. Dipersilakan kalian semuanya berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi bandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya,
bangunlah padanya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Belum apa namanya? Sudah, silakan duduk. Nah, sebelum kita masuk pada pembelajaran, supaya kalian tambah semangat, mari saya ajak untuk tepuk-tepuk ya, tepuk semangat ya. Sudah siap? Tepuk semangat, semangat, semangat. Mudah-mudahan dengan kita tepuk semangat, kita semangat terus sampai nanti selesai akhir pelajaran ya. Baik, anak-anak, sebelum Pak Saifi melanjutkan materi, perlu diketahui kemarin kita di semester 1 ya, kita belajar materi lahirnya Rasulullah. Kemudian di masa anak-anak Rasulullah dan juga di masa remaja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebelum Pak Syafi melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang masa dewasa Rasulullah, terlebih dahulu coba Pak Saifi ingin mengevaluasi atau persepsinya materi yang kemarin. Di antara teman-teman semuanya masih ingat apa enggak pelajaran yang semester 1 kemarin? Ingat? Ingat ya? Baik, coba dijawab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad, Nabi kita, lahir pada tanggal, ayo, tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah ya. Kemudian nama ayah Rasulullah bernama Abdullah. Terus nama ibundanya Sayyidati Aminah. Nah, itu adalah materi yang kemarin ya. Kemudian Rasulullah di masa remaja itu membantu pamannya untuk berdagang di kota Syam. Namanya siapa pamannya? Baik, itu materi yang kemarin ya, persepsinya. Nah, hari ini materi kita adalah tentang apa itu? Masa dewasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebelum saya nanti menyuruh kalian melihat ilustrasi film sejarah yang menjelaskan kehidupan Rasulullah di masa dewasa, saya ingin bertanya ya, ini pertanyaan yang berhubungan dengan materi hari ini. Siapa yang bisa menjawab kenapa Rasulullah digelari oleh orang-orang Arab yaitu Al-Amin? Kenapa? Apa Mas? Jujur, betul. Apalagi? Kebaikannya bagus. Sifatnya yang akhlaknya ya, akhlak budi pekertinya yang baik, yang santun, yang lemah lembut ya. Nah, itu betul. Nah, baik. Sekarang saya akan memutar film. Kalian saksikan, kalian lihat dengan baik ya, supaya nanti kalian itu bisa memahami materi pada hari ini. Silakan dilihat ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh solihah dan yang saya cintai, mari kita
perhatikan, kita lihat secara seksama materi masa dewasa Nabi Muhammad SAW yang perlu kita perhatikan dan kita fahami di masa dewasa Rasulullah SAW, yaitu diantaranya yang pertama, kesabaran Nabi. Rasulullah Muhammad SAW dikenal sebagai pribadi yang memiliki kesabaran luar biasa dalam seluruh aspek kehidupannya. Kesabaran beliau bukan hanya berupa menahan emosi, amarah, tapi juga keteguhan hati, ketabahan menghadapi ujian, serta kemampuan untuk tetap berbuat baik meskipun diperlakukan buruk. Kesabaran Rasulullah SAW adalah teladan bagi seluruh umat Islam. Tetap teguh dalam kebenaran, lembut terhadap manusia, dan ridho menerima ujian Allah dengan lapang hati. Kemudian yang kedua tentang kepedulian Nabi. Rasulullah Muhammad SAW dikenal sebagai sosok yang sangat peduli terhadap sesama. Kepeduliannya bukan hanya dalam bentuk perkataan, tapi terlihat jelas dalam tindakan nyata yang membawa kebaikan bagi seluruh umat. Kepedulian Rasulullah SAW mencerminkan akhlak mulia dan kasih sayang universal, kasih sayang yang menyeluruh, sehingga beliau dijuluki sebagai rahmatan lil alamin. Kemudian yang ketiga tentang jujur dalam berdagang. Sebelum menjadi Rasul, Nabi Muhammad SAW sudah dikenal sebagai seorang pedagang yang jujur, amanah, dan terpercaya. Beliau memulai aktivitas berdagang sejak usia muda, bahkan di usia remaja sudah ikut berdagang bersama pamannya, yaitu Abu Thalib, ke negeri Syam. Rasulullah SAW menunjukkan bahwa perdagangan bukan sekedar mencari keuntungan, tetapi ladang ibadah. Dengan kejujuran, amanah, dan akhlak mulia, beliau menjadi contoh pedagang muslim yang sukses dan dihormati. Kemudian yang keempat, tekun dalam bekerja. Rasulullah SAW dikenal sebagai pribadi yang gigih, ulet, dan tidak mudah menyerah dalam menjalani setiap pekerjaan. Sejak muda hingga masa kenabian, beliau selalu menunjukkan semangat kerja yang tinggi dan penuh tanggung jawab. Ketekunan Rasulullah SAW dalam bekerja menunjukkan bahwa seorang muslim harus disiplin, gigih, jujur, dan tidak mudah putus asa. Semangat beliau menjadi teladan dalam menjalani pekerjaan apapun dengan penuh tanggung jawab. Kemudian yang kelima, pernikahan Nabi Muhammad SAW. Pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha merupakan pernikahan yang penuh keberkahan dan menjadi contoh rumah tangga yang harmonis dalam Islam. Khadijah adalah seorang wanita bangsawan Quraisy yang dikenal kaya raya, cerdas, berakhlak mulia, dan dihormati masyarakat. Beliau pun memperkerjakan Nabi Muhammad SAW yang saat itu belum menjadi Rasul untuk mengelola perdagangan miliknya. Siti Khadijah mendengar tentang kejujuran, amanah, dan akhlak mulia Nabi yang dikenal sebagai Al-Amin. Ketika Nabi membawa barang dagangannya ke Syam, hasilnya sangat memuaskan. Melihat kejujuran dan kerja keras tersebut, Khadijah semakin kagum terhadap beliau. Pernikahan Nabi dan Siti Khadijah adalah contoh hubungan suami istri yang dibangun atas kejujuran, saling menghormati, kesetiaan, dan dukungan dalam kebaikan. Khadijah menjadi pilar penting
dalam dakwah Islam di masa awal. Kemudian yang keenam atau yang terakhir, peristiwa peletakan Hajar Aswad. Peristiwa peletakan Hajar Aswad terjadi ketika Nabi Muhammad SAW berusia sekitar 35 tahun sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Saat itu Ka'bah sedang direnovasi oleh suku-suku Quraisy karena bangunannya rusak akibat banjir. Ketika direnovasi hampir selesai, muncul masalah besar. Siapakah yang berhak meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya? Setiap kabilah merasa paling berhak, sehingga terjadi perselisihan hebat. Perselisihan itu hampir menimbulkan pertumpahan darah antar suku. Untuk menghindari konflik, salah satu tokoh Quraisy mengusulkan agar keputusan diserahkan kepada orang pertama yang masuk melalui pintu Masjidil Haram. Dengan takdir Allah, orang pertama yang masuk adalah Muhammad Al-Amin atau Nabi Muhammad SAW yang dikenal sangat jujur dan bijaksana. Makna di balik peristiwa ini menunjukkan kebijaksanaan dan kecerdasan Nabi dalam menyelesaikan konflik, memperlihatkan bahwa Nabi sudah dihormati dan dipercaya masyarakat sebelum masa kenabian, menjadi contoh bahwa perdamaian dan musyawarah lebih baik daripada pertikaian atau permusuhan. Baik anak-anak, demikian kisah singkat masa dewasa Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kalian semuanya bisa memahami dengan baik. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, tadi kalian sudah melihat video tayangan tadi sejarah masa dewasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, udah ya. Jadi sekarang perhatikan, Pak Syafi ingin menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Peserta didik diharapkan mampu, pertama, mengidentifikasi sifat-sifat mulia Nabi Muhammad SAW di masa dewasa, yaitu diantaranya adalah amanah, jujur, tekun, dan berakhlak baik. Yang kedua, menjelaskan peristiwa penting pada masa dewasa Rasulullah. Yang ketiga, menganalisis masalah sosial masyarakat Arab di saat Nabi dewasa dan bagaimana beliau menghadapinya. Yang keempat, menyajikan hasil analisis dalam bentuk diskusi kelompok. Nah, makanya nanti saya buat kelompok ini ada 4 ya. Kemudian juga nanti ada tugas yang poster itu ya, tapi posternya itu tinggal melukis saja dan nanti tinggal menulis keterangan atau narasi, deskripsi ya, penjelasan dari sifat Nabi, diantaranya kayak tabligh, amanah, fatona, siddiq. Nah, itu kalian nanti menjelaskan siddiq itu apa. Nah, dijelaskan nanti ya. Baik, yang terakhir yaitu menunjukkan sikap kerjasama. Nah, ini penting sekali. Tujuannya Pak Saifi untuk membentuk kelompok ya, itu tujuannya supaya apa? Kalian kerjasamanya ini baik, tanggung jawab, dan menghargai pendapat temannya. Mungkin ada pendapat yang berbeda di antara teman sampean, maka kita harus menghargai. Nah, nanti kemudian dicari kesimpulannya, dicari yang terbanyak pendapat itu ya. Ini tujuan pembelajaran kita pada kali ini ya, di pelajaran SKI. Baik, anak-anak sekalian, tadi Pak Saifi sudah menanyakan di awal, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendapatkan gelar Al-Amin. Nah, ini alasannya. Pada usia dewasa Nabi Muhammad SAW semakin dikenal sebagai pribadi yang jujur, amanah, sopan, dan terpercaya. Masyarakat Mekah sangat menghargai beliau karena akhlak yang mulia, sehingga masyarakat mereka menggelari Al-Amin, yaitu karena Rasulullah SAW tidak pernah berbohong, beliau selalu memegang amanah dan tanggung jawab. Tadi yang kalian lihat di filmnya,
Nah, ini Pak Saifi ingin menjelaskan secara sejelas-jelasnya ya. Sekarang kalian dengarkan pelajaran Pak Saifi. Nah, ini gambar ilustrasinya. Kira-kira sampai melihat gambar ini apa ini? Mbak, gambar apa itu? Nabi Muhammad sedang, yang gambar pertama ini sedang apa? Nah, diganggu atau dimusuhi oleh orang-orang kafir ya. Itu melempari apa ini? Batu. Ada yang melempari itu kotoran, bahkan meludahi. Ya, itu saking sabarnya Rasulullah ya. Kemudian yang gambar kedua itu gambarnya apa? Rasulullah memberi makan kepada orang fakir miskin atau orang miskin ya. Sekarang saya jelaskan. Ini sifat kesabaran Nabi. Ya, sifat kesabaran Nabi, gambaran tadi. Rasulullah Muhammad SAW dikenal sebagai pribadi yang memiliki kesabaran luar biasa dalam seluruh aspek kehidupannya. Kesabaran beliau bukan hanya berupa menahan emosi, tetapi juga keteguhan hati, ketabahan menghadapi ujian, serta mampu untuk tetap berbuat baik meskipun diperlakukan buruk oleh orang-orang kafir. Nah, ini seperti contohnya ya gambarnya. Kemudian kesabaran Rasulullah SAW adalah teladan bagi seluruh umat Islam, tetap teguh dalam kebenaran, lembut terhadap manusia, dan ridho menerima ujian Allah dengan lapang dada, dengan hati yang ikhlas. Nah, itu kesabaran Rasulullah. Sekarang yang kedua, kepedulian Nabi. Nah, ini kepedulian Nabi yang gambar tadi itu ya, ilustrasinya. Ini ada orang pengemis buta. Ini buta orangnya ini. Ya, bukan merem tapi buta. Nah, kemudian Rasulullah SAW setiap hari, setiap pagi itu mengunjungi orang ini, pengemis buta ini. Nah, saking baiknya Rasulullah, si pengemis buta Yahudi ini, orang Yahudi ya, itu dia itu suka mengolok-olok Nabi. Padahal dia tidak tahu karena buta ya. Setiap hari dikasih makan oleh Rasulullah, bahkan tidak cukup dikasih saja, disuapin sama Rasulullah. Ya, tapi dia tidak tahu yang nyuapin itu siapa, yaitu orang yang dihina, orang yang diejek terus, gitu ya. Karena orangnya buta kan tidak bisa lihat. Kalau yang ngasih makan itu Rasulullah. Nah, itu saking kepeduliannya Rasulullah ini. Rasulullah SAW dikenal sebagai sosok yang sangat peduli terhadap sesama. Kepeduliannya bukan hanya dalam bentuk perkataan saja, tetapi terlihat jelas dalam tindakan nyata yang membawa kebaikan bagi seluruh umat. Nah, kepedulian Rasulullah SAW mencerminkan akhlak mulia dan kasih sayang yang universal. Universal itu apa? Istilahnya menyeluruh, ya, menyeluruh tanpa pandang. Jangankan yang orang Muslim, orang bukan Muslim, non Muslim aja, orang Yahudi, orang kafir, itu sama Rasulullah sikapnya dengan baik, tidak memusuhinya, ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu jujur dalam berdagang. Nah, Rasulullah mulai dari remaja sudah diajak dagang oleh pamannya. Ya, ini gambarannya, gambar ilustrasinya ya. Sebelum menjadi Rasul, Nabi Muhammad SAW sudah dikenal sebagai seorang pedagang yang jujur, amanah, dan terpercaya. Beliau memulai aktivitas berdagang sejak usia muda. Bahkan di usia remaja sudah ikut berdagang bersama pamannya Abu Thalib, kakeknya Abdul Muthalib ya, ke negeri Syam. Nah, kemudian Rasulullah SAW menunjukkan bahwa perdagangan bukan sekedar mencari keuntungan, tetapi ladang ibadah. Dengan kejujuran, amanah, dan akhlak mulia, beliau menjadi contoh pedagang Muslim yang sukses dan dihormati. Nah, seperti yang tadi di filmnya, ya, di videonya itu Rasulullah memperdagangkan dagangan siapa? Siti Khadijah, karena Siti Khadijah itu adalah seorang janda kaya raya. Nah, akhirnya apa? Rasulullah berdagang miliknya Siti Khadijah dengan sifat yang jujur, amanah, ya, tidak pernah istilahnya itu bleset, ya, selalu sukses perdagangannya, ya, sehingga membuahkan hasil yang luar biasa, sehingga perdagangannya itu semakin maju pesat, ya. Tuh. Kemudian selanjutnya tekun dalam bekerja. Nah, jangan dikira ya Rasulullah itu tidak bekerja.
Bahkan bekerjanya itu ini. Contoh Rasulullah SAW menggembalakan kambing, domba. Nah ini menunjukkan bahwa Rasulullah memberi teladan kepada kita. Kita nggak boleh malas-malas ya bekerja. Lebih-lebih kita sebagai seorang pelajar ya, kita nggak boleh malas-malas belajar. Harus tetap semangat. Ya ini Rasulullah SAW dikenal sebagai pribadi yang gigih, ulet dan tidak mudah menyerah dalam menjalani setiap pekerjaan. Sejak muda hingga masa kenabian, beliau selalu menunjukkan semangat kerja yang tinggi dan penuh tanggung jawab. Terus ketekunan Rasulullah SAW dalam bekerja menunjukkan bahwa seorang muslim harus disiplin, gigih, jujur, dan tidak mudah putus asa. Semangat beliau menjadi teladan dalam mempelajari pekerjaan, menjalani pekerjaan apapun dengan penuh tanggung jawab. Ya, alhamdulillah. Wes, berikutnya. Nah, sekarang pernikahan. Tadi kan sudah dilihat filmnya ya, pernikahan Nabi. Nah, sama siapa? Nih, ya, sama Siti Khadijah. Siti Khadijah itu istri yang pertama apa yang kedua? Yang pertama. Wes. Nih, pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha merupakan pernikahan yang penuh keberkahan dan menjadi contoh rumah tangga yang harmonis dalam Islam. Khadijah adalah seorang wanita bangsawan Quraisy yang dikenal kaya raya, cerdas, berakhlak mulia, dan dihormati masyarakat. Beliau pun memperkerjakan Nabi Muhammad SAW yang saat itu belum menjadi Rasul untuk mengelola perdagangan miliknya. Nah, Siti Khadijah mendengar tentang kejujuran Rasulullah, amanahnya Rasulullah, akhlaknya Rasulullah yang dikenal sebagai Al-Amin tadi. Ketika Nabi membawa barang dagangannya ke Syam, hasilnya sangat memuaskan. Melihat kejujuran dan kerja kerasnya tersebut, Khadijah semakin kagum terhadap Rasulullah. Nah, terakhir peristiwa peletakan Hajar Aswad. Nah ini tadi kan sudah ada filmnya, nggih. Nah ini peletakan batu Hajar Aswad untuk diletakkan di Ka'bah ya. Peristiwa peletakan Hajar Aswad terjadi ketika Nabi Muhammad SAW berusia berapa? 35 tahun sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Saat itu Ka'bah sedang direnovasi oleh suku-suku Quraisy karena bangunannya rusak akibat banjir, sehingga membuat Ka'bah itu rusak. Nah, rusak ya. Nah, akhirnya apa? Ketika direnovasi hampir selesai, muncul masalah besar. Siapakah yang berhak meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya? Setiap kabilah merasa paling berhak ya, sehingga terjadi perselisihan hebat ya. Perselisihan itu hampir menimbulkan pertumpahan darah, saling membunuh ya. Nah, akhirnya apa? Untuk menghindari konflik, salah satu tokoh Quraisy mengusulkan agar keputusan diserahkan kepada orang pertama kali yang masuk melalui pintu Masjidil Haram. Ternyata alhamdulillah dengan takdir Allah, orang yang pertama masuk adalah Muhammad Al-Amin, yaitu Nabi Muhammad SAW yang dikenal sangat jujur dan bijaksana. Nah, maka di balik peristiwa ini menunjukkan kebijaksanaan dan kecerdasan Nabi dalam menyelesaikan konflik. Sebelum istirahat, ada tugas LKPD, kalian kerjakan dulu. Nah, nanti setelah dikerjakan selesai baru istirahat nanti. Nah, sekarang perhatikan untuk LKPD, tugas kalian adalah nanti tetap saya bimbing. Kalau ada yang nggak paham, yang sekiranya nggak kurang ngerti, bisa ditanyakan ke Pak Saiful ya. Bentar ya. Ini tugasnya ada tugas individu dan tugas kelompoknya. Nah, sekarang saya bagikan dulu yang tugas kelompok dulu ya. Ini satu makalah. Ini itu makalahnya ya. Ini makalahnya buat bahan baca, itu buat bahan baca. Ini makalahnya buat bahan baca. Nah, ini sampai mendapatkan amanah. Dan Fatona. Dan mendapat taklek. Ini siddiq ya. Yes. Sekarang tugas kalian ya, tugas kelompoknya adalah kalian itu menggambar ini dulu, artinya memberikan warna dulu.
memberikan warna dulu, kemudian ya dikerjakan sama-sama, kemudian setelah diwarnai ya nanti di sini dikasih keterangan sidik tablek itu apa. Nah itu dijelaskan di situ ya, nanti itu saya bimbing ya, dicari nanti ya. Oke, diwarnai dulu baru nanti narasi atau penjelasan di bawahnya ya. Ayo digambar dulu yang bagus ya wes, bareng-bareng. Ayo mas sama mas Kenan sini nak. Saya mbak duduknya sampai sini aja mbak, apa nanti deskripsinya ya. Amanah itu apa sih? Amanah itu apa mbak? Saya nggak tahu. Amanah itu adalah apa? Dapat dipercaya, amanah. Mulai dari kelompok mana ini? Kelompok 1, 2, 3, apa 4? Kelompok 4 ya, oke. Yang lain diperhatikan ya. Ayo kelompok 4 maju. Kelompok 4 maju semuanya. Maju semuanya yang kelompok 4. Kelompok 4 maju semuanya. Ayo maju semua. Oke ya mas, kelompoknya Mas Haidar ini mendapatkan tugas kelompok ya, menjelaskan sifat daripada Nabi atau Rasul yang bersifat apa? Siddiq. Nah, coba jelaskan Mas Haidar dibaca. Apa sih siddiq itu? Siddiq itu apa? Siddiq adalah jujur atau yang benar. Ya, jujur atau yang benar. Apa yang disampaikan selalu benar ya, tidak berbohong. Ya, itu namanya siddiq. Ya, bagus. Jadi kalian semuanya harus bisa mencontoh keteladanan Rasulullah di antara sifat siddiq ini, nggih. Baik, sekarang kelompok 2 itu mendapatkan tugas di bawah. Mendapatkan tugas apa? Sifat Rasul yang bernama apa? Bernama Fatona. Nggih. Nah, Fatona itu apa, Nana? Coba dibaca. Fatona. Rasulullah memiliki kecerdasan yang baik sehingga dapat menjadi solusi bagi orang lain yang memiliki masalah. Oke, pun paham ya. Jadi Fatona itu cerdas. Maka sampean mudah-mudahan bisa mencontoh ya teladan Rasulullah, memiliki sifat apa? Memiliki kecerdasan yang baik. Maka sekolahnya harus cerdas, harus pinter ya. Oke, ya, kelompok 1. Kelompok 1 mendapat tugas sifat Rasul apa? Amanah. Coba apa yang dimaksud dengan amanah? dapat dipercaya ketika mendapat amanah menjalankan yang baik dan rasa tanggung jawab. Ya, bagus ya, kelompok 1. Oke. Nah, kelompok 3 mendapat tugas sifat Rasul apa? Sifat Rasul apa? Sifat tablek. Nah, jelaskan sifat tablek itu apa? Risalah kepada umatnya, jadi menyampaikan ajaran yang bersumber dari Allah disampaikan kepada umatnya semuanya ya. Salah satunya apa? Seperti sholat, seperti zakat dan lain sebagainya, atau tentang akhlak yang baik seperti itu ya. Sudah. Baik, anak-anak sekalian, kesimpulan akhir yang kita pelajari tadi hari ini yaitu tentang masa dewasa Rasulullah. Semua aspek kehidupan Nabi Muhammad SAW, baik sebagai pekerja, pedagang, kepala rumah tangga, maupun pemimpin masyarakat, menjadi teladan bagi umat Islam. Akhlak beliau menunjukkan satu kepedulian sebagai bentuk kasih sayang, kejujuran sebagai dasar hidup, kesabaran sebagai kekuatan, ketekunan sebagai jalan kesuksesan, kebijaksanaan sebagai penegak perdamaian. Dengan memahami seluruh materi ini, kita dapat meneladani Nabi dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam bidang akhlak, kerja, ibadah, dan hubungan sosial ya. Kemudian refleksi ini adalah
bagaimana kita mempelajari materi ini dapat mempengaruhi dalam kehidupan kita. Kita refleksikan ya. Jadi kita semakin harus tambah baik, bukan tambah tidak baik ya. Secara keseluruhan berbagai kisah dan keteladanan Nabi Muhammad SAW yang telah dipelajari mengarahkan kita untuk menjadi pribadi yang baik ya, sabar dalam menghadapi masalah, peduli kepada sesama, jujur dalam bekerja, tekun dan disiplin membina hubungan keluarga yang harmonis, serta mampu menyelesaikan masalah dengan bijaksana. Refleksi ini hendaknya tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi menjadi dorongan nyata untuk memperbaiki diri dan mengamalkan nilai-nilai akhlak Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah, hari ini materi sudah selesai. Ya, kita ucapkan bersama-sama hamdalah. Ayo, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, insyaallah kita akan ketemu kembali di pertemuan minggu yang akan datang, dan jangan lupa PR-nya dikerjakan di rumah ya. Dari Pak Saifi kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.